Jadi tidak mungkin bisa diselamatkan teman-teman, 100% batal gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib dilarang ceramah ataupun khotbah yang tidak bermutu oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, ini baru mantep nih. Kalau kayak gini pemimpinnya, dijamin masyarakat, umat akan damai. Karena nggak ada lagi yang provokasi sana sini. Nggak ada lagi Habib-Habib yang ceramah, teriak-teriak menjelekan pemerintah, mengadu domba sana sini. Sesama bangsa Indonesia, kita harus pegang erat persatuan. Jangan mau dipecah belah oleh para Habib Yaman ataupun Habib palsu. Rizik Syihab mengajak perang kepada Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Bagaimana tanggapan kalian sebagai warga Jawa Barat? Tahu maksudnya kenapa dia mengajak perang kepada Pak Deddy Mulyadi? Sesungguhnya Pak Deddy Mulyadi itu sudah tahu tujuan mereka. Rizik Syihab sangat-sangat terpukul. Rizik Syihab sangat-sangat sakit hati. Yang pertama, Rizik merasa malu dan terpukul karena tujuan kelompoknya di Jawa Barat untuk memberi isu-isu kepada semua kaum muslimin di masjid-masjid dijegal sama Pak Deddy Mulyadi. Semua kaum Balawi tidak boleh ceramah di masjid-masjid di hari Jumat di seluruh Jawa Barat. Sangat malu dan sangat terpukul. Yang kedua, dia sangat-sangat harga dirinya direndahkan, martabatnya sudah tidak ada harganya. Kemudian dia betul-betul sangat-sangat dipermalukan. Saking sakitnya tujuan untuk memberi isu agar masyarakat rakyat Jawa Barat tidak percaya kepada pimpinannya. Lebih dahulu dijegal, tidak boleh ceramah, tidak boleh memberikan isu di masjid-masjid yang ada di Jawa Barat. Sungguh sangat pengecut, berani menantang perang dengan kalimat syarat sebagai kaum muslimin melawan kaum kafirin. Siapa kamu? Dulu diagung-agungkan, dulu dianggap hebat. Busukan kalian sekarang sudah diketahui. Hanya 1-2 orang yang mungkin cabuknya kelaparan yang ikuti kalian. Ingat, kami warga Jawa Barat punya pimpinan yang hebat. Bila dibiarkan isu kalian itu yang supaya masyarakat khususnya Jawa Barat jangan percaya kepada pucuk pimpinan yang mau memberikan isu-isu baik ke sektor-sektor. Yang pertama, para ulama, masyarakat, kemudian para pejabat, kemudian aparat, kemudian istilahnya kampus-kampus dijegal oleh Pak Deddy Mulyadi. Seluruh masjid di Jawa Barat, baik masjid TNI, Polri, kampus, semua masjid-masjid yang terdapat juga tidak boleh dimasuki kalian. Sangat-sangat terpukul. Dan ingat, pucuk pimpinan Jawa Barat betul-betul batinnya sudah tahu tujuan kebusukan kamu. Jangan remehkan Pak Deddy Mulyadi, asli orang Sunda yang dikatakan oleh kalian kafir. Sesungguhnya kalian lebih super kafir. Jelas kenapa saya bilang super kafir sudah nampak. Di mana kuburan-kuburan harus disembah-sembah, di mana baliho-baliho luhur kalian harus disembah, di mana sholat harus ngiblat, malah sholat harus menghadap kepada leluhur kalian. Budek. Maka pucuk pimpinan kami Bapak Deddy Mulyadi sudah tahu. Makanya sih Rizik Syihab mengamuk mengantangkan, hei, kami warga Jawa Barat, diam bukan berarti takut, kemudian diam bukan berarti tidak berani. Kami hanya satu menghargai hukum yang sulit, yaitu namanya HAM. Kalau tidak ada HAM, ingat, Jawa Barat keturunan Prabu Siliwangi, nggak ada pandang mulur aja. Kalian menjual, kami siap mau. Sesungguhnya kalian mau dirikan negara di dalam negara, memberi isu-isu baik manusia budek tidak akan nurut, bisa aja terbawa. Tapi kami warga Jawa Barat, saya teriak kepada warga Jawa Barat, jangan terbawa arus ajakan manusia kayak gini, jangan terpengaruh. Sekali lagi, dia mengatakan monyet kepada kita. Siapa yang monyet? Kami siap menunggu, kibarkan kamu sebagai panglima perang. Dan kami pun juga tahu ajakan perang ini adalah kami warga Jawa Barat khususnya warga Indonesia mempertahankan hak. Jadi tujuan kamu ingin mencaplok, menguasai, menduduki dan merebut kekayaan milik negara Republik Indonesia. Kami tunggu, silakan kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, ya, saya tegaskan bahwasanya nasabah Alawi itu tidak akan bisa tertolong
tidak akan bisa nasab alawi itu menjadi sahih dan mendapatkan syahadah isbat nasab. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ilalun nasab, cacat di dalam sebuah nasab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama al-illatu fin nasab, fi silsilatin nasab. Yang kedua al-illatu fis sanad, ya. Kemudian yang ketiga yaitu al-illatu fis sanadi wal matani. Nah, sekarang nasabnya Ba'alawi itu ada di nomor 3, cacatnya, yaitu cacat dalam sanad periwayatan. Yang kedua, cacat di dalam matan. Jadi tidak mungkin bisa diselamatkan, teman-teman. 100% batal. Gitu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib dilarang ceramah ataupun khotbah yang tidak bermutu oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, ini baru mantep nih. Kalau kayak gini pemimpinnya, dijamin masyarakat, umat akan damai. Karena nggak ada lagi yang provokasi sana sini. Nggak ada lagi Habib-Habib yang ceramah, teriak-teriak menjelekkan pemerintah, mengadu domba sana sini. Sesama bangsa Indonesia, kita harus pegang erat persatuan. Jangan mau dipecah belah oleh para Habib Yaman ataupun Habib palsu. Saya sangat mendukung keputusan Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Mantap. Alhamdulillah, saya orang Jawa Barat, bersyukur banget dan bangga punya Pak Gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi yang cerdas dan tegas, berani memberantas kebatilan dan kezoliman. Karena korbannya bukan orang awam aja Pak yang dibohongi oleh Habib itu, sekelas kiai ulama juga dibohongi. Terus yang amat sangat meresahkan itu, ceramahnya Habib-Habib itu, isi ceramahnya khurafat, membelokkan akidah, membelokkan tafsir-tafsir Al-Quran, yang menurut saya itu bisa membahayakan anak-anak bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, semoga sehat selalu, amin. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udut-udutnya, dengan taisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda mesti kahar.
Hilangnya tradisi makanan seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Bawaannya kalau yang berbau Islam, berbau Arab, curiga atau khawatir atau takut atau bahkan benci, ya kawan. Jadi kalau udah dengar kata ini berbau Arab udah benci, ya kawan. Ini berbahaya sekali. Seperti pengalaman kita dulu di Purwakarta, bagaimana bupatinya benci betul dengan Assalamualaikum sampai minta diganti dengan Sampurasun. Saudara, nah kita bukan Sampurasun itu jelek, Sampurasun itu bagus, tapi nggak boleh menggantikan Assalamualaikum. Silakan setelah Assalamualaikum mau pakai Sampurasun nggak apa-apa. Nah, atau setelah Assalamualaikum kita mau tambah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, silakan. Tapi jangan Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, diganti dengan selamat malam, apalagi diganti dengan salam sejahtera. Walaupun dalam pengertiannya memang sama saja, nah, tapi jangan, nggak boleh. Nah, tapi bagi orang-orang yang Islamofobia, benci betul kalau udah dengar Arab, Islam, benci betul, saudara. Nah, ini berbahaya. Nah, atau sekarang, saudara, kita lihat Gubernur Jawa Barat, ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat, namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Badan Amil Zakat. Nah, karena uangnya nih dari umat, dari infak, sodako, zakat, dibangunlah itu rumah sakit umum daerah. Jadi nggak sepenuhnya itu duit dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara, emang dari infak dan sodako umat. Nah, maka itu pengurus basis kompromi dengan Pemda dulu, ya udah kalau gitu kasih nama Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus kayak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan. Saudara, kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al-Ihsan ke Welas Asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan, dianggap ini Arab ini bau Islam, ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, oh tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles. Ah, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu. Siapa bilang ganti nama itu enggak berimbas? Ganti nama itu berat. Karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki, itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama Al-Ihsan diganti kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit Cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya, ganti sama Rumah Sakit Welas Asih. Saya mau tanya, Rumah Sakit Al-Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti Welas Asih, ya kawan? Nah, jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam, ya kawan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri.
yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala. Berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, ini juga fakta. Anda mau ganti kata ihsan dengan welas asih. Saudara, jangan apa namanya? Jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga rumah sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit, saudara. Nah, terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar layah gitu. Atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim. Jenazah bahasa Arab, saudara. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis terhadap sesuatu yang berbau Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya kawan. Nah, jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak. Yang satu nama rumah sakit Welas Asih, yang satu rumah sakit apalah, dikasih nama, silakan. Yang sudah ada bantuan umat, duit dari umat, nggak usah dikutak-katik. Karena ganti nama aja, jangan kita bicara rumah sakit nih MS nih. Kalau besok ganti nama, ya berarti kan lambangnya ganti. Berarti tulisan-tulisan MS-nya diganti. Berarti buku-buku yang dicetak di MS, kertas-kertas, surat-surat semua diganti. Itu biaya, saudara, bukan enggak. Nah, begitu akte notarisnya juga mau nggak mau diurus, dirubah lagi tuh. Jangan, perubahan nggak gampang, perubahan yang nggak perlu ya kawan.